Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Angelika dengan NPM 23412052 dari kelas akuntansi 23A. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai saham dan valuasinya. Jadi saham merupakan instrumen keuangan yang menunjukkan bukti kepemilikan seorang atau suatu entitas terhadap perusahaan. Ketika seorang membeli saham, ia sebenarnya membeli sebagian kepemilikan perusahaan sesuai jumlah porsi saham yang dimiliki. Pemegang saham memiliki hak-hak tertentu seperti memperoleh dividen, ikut serta dalam rapat umum pemegang saham atau RPS, serta menerima bagian dari aset perusahaan apabila terjadi likuidisasi. Dalam konteks pasar modal internasional, saham berfungsi sebagai sarana pendanaan yang memungkinkan perusahaan mendapatkan modal dari investor global. Dengan adanya pasar saham, perusahaan dapat mengembangkan usahanya, memperluas jaringan bisnis, serta meningkatkan daya saing secara global. Bagi investor, saham menjadi instrumen investasi yang menaruhkan potensi keuntungan melalui capital gain maupun dividen. Pergerakan saham yang dinamis juga menjadikan instrumen ini sebagai indikator penting dalam mengukur kesehatan ekonomi dan minat investasi. Selanjutnya, jenis-jenis saham. Secara umum, saham dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu saham biasa dan saham preferred. Saham biasa memberikan hak suara kepada pemegangnya sehingga mereka dapat ikut menentukan arah kebijakan perusahaan melalui RPS. Pemegang saham biasa juga berhak atas dividen, namun pembagiannya bersifat tidak pasti karena bergantung pada keputusan manajemen dan kinerja perusahaan. Sementara itu, saham preferred biasanya tidak memberikan hak suara, tetapi pemegangnya mendapat prioritas lebih tinggi dalam pembagian dividen maupun klaim aset jika perusahaan dilikuidisasi. Di luar dua jenis utama ini terdapat pula saham dual class, di mana perusahaan menerbitkan lebih dari satu kelas saham dengan hak suara berbeda untuk menjaga keadilan manajemen. Selain itu, dikenal American Depository Receipts atau ADR, yaitu instrumen yang memungkinkan saham perusahaan asing diperdagangkan di Bursa Amerika Serikat. ADR mempermudahkan investor internasional untuk mengakses saham-saham global tanpa harus membeli langsung di bursa negara asal perusahaan tersebut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi harga saham. Harga saham tidak hanya ditentukan oleh kondisi internal perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi dan sentimen pasar. Secara internal, kinerja keuangan seperti pertumbuhan laba, margin keuntungan, likuiditas, dan prospek bisnis menjadi indikator penting yang diperhatikan investor. Perusahaan yang menunjukkan tren pertumbuhan stabil cenderung memiliki harga saham yang meningkat. Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi nasional sangat mempengaruhi minat investor terhadap saham. Ketika suku bunga naik, investor cenderung mengalihkan dana ke instrumen yang lebih aman, sehingga harga saham bisa turun. Sentimen pasar, rumor, berita global, hingga faktor geopolitik juga sering menyebabkan volatilitas harga saham. Perubahan kebijakan pemerintah seperti regulasi pajak, kebijakan fiskal, atau pengaturan moneter dapat memicu reaksi cepat di pasar modal dan berpengaruh pada harga saham secara signifikan. Selanjutnya, nilai intrinsik dan harga pasar saham. Nilai intrinsik merupakan nilai fundamental suatu saham yang dihitung berdasarkan analisis mendalam terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Dalam menentukan nilai intrinsik, analisis biasanya memproyeksikan arus kas masa depan, tingkat risiko, serta tingkat pertumbuhan perusahaan. Nilai ini merupakan gambaran berapa seharusnya harga saham dalam kondisi ideal tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi pasar.
Sebaliknya, harga pasar saham merupakan harga yang terbentuk dari mekanisme pemerintah dan penawaran di pasar saham. Harga pasar bisa berada di atas atau di bawah nilai intrinsik bergantung pada sentimen pasar dan persepsi investor. Jika harga pasar lebih rendah dari nilai intrinsik, saham digolongkan undervalued, sedangkan jika harga pasar lebih tinggi, saham disebut overvalued. Perbandingan antara nilai intrinsik dan harga pasar menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan investasi sehingga investor dapat menemukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Selanjutnya yang kelima, metode penilaian saham. Valuasi saham dilakukan untuk mengetahui nilai wajar suatu saham berdasarkan data dan informasi tersedia. Terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu model dividen diskonto yang melihat saham berdasarkan nilai kini dari dividen yang akan dibayarkan di masa depan. Untuk perusahaan yang dividennya tumbuh stabil digunakan model pertumbuhan hurdan yang mengasumsikan dividen meningkat secara konstan setiap tahun. Selain itu, terdapat metode rasio price to earning yang membandingkan harga saham terhadap laba per saham untuk melihat apakah saham dihargai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Metode lain yang lebih komprehensif adalah penilaian arus kas bebas yang menghitung nilai perusahaan berdasarkan arus kas bebas yang dapat dihasilkan perusahaan. Kemudian metode valuasi sangat bergantung pada karakteristik perusahaan, ketersediaan data, stabilitas dividen, serta kondisi industri. Selanjutnya, dividen dan kebijakan pembayaran. Dividen merupakan bagian laba bersih perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham sebagai bentuk imbal hasil investasi. Kebijakan dividen menjadi salah satu aspek penting karena memberikan sinyal mengenai stabilitas dan prospek perusahaan. Perusahaan dapat memilih untuk membagikan dividen tunai, yaitu pembagian laba dalam bentuk uang, atau dividen saham berupa penambahan jumlah kepemilikan saham oleh investor. Dalam beberapa situasi, perusahaan juga dapat menahan laba untuk diinvestasikan kembali demi pertumbuhan usaha di masa mendatang. Konsistensi pembayaran dividen sering dipandang sebagai tanda kesehatan keuangan perusahaan, sehingga perusahaan dengan track record dividen yang stabil biasanya memiliki daya tarik lebih besar di mata investor. Kebijakan dividen juga mempengaruhi harga saham karena berkaitan dengan ekspektasi arus kas depan dan persepsi risiko investor. Selanjutnya, peran saham dalam keputusan keuangan. Saham memainkan peran penting krusial dalam manajemen keuangan perusahaan, terutama terkait struktur modal dan strategi jangka panjang. Keputusan untuk menerbitkan saham baru dapat memberikan tambahan modal bagi perusahaan tanpa menambah beban utang, namun dapat mempengaruhi persentase kepemilikan dengan saham lain. Sebaliknya, perusahaan untuk membeli kembali saham biasanya dilakukan untuk meningkatkan nilai saham, memperbaiki risiko keuangan, atau menunjukkan keyakinan manajemen terhadap prospek perusahaan. Selain itu, kebijakan dividen juga menjadi bagian dari keputusan keuangan strategis yang mempengaruhi persepsi investor. Manajemen keuangan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya modal, risiko pasar, struktur kepemilikan, dan kondisi industri sebelum menetapkan kebijakan terkait saham. Pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pasar saham, metode evaluasi, dan perilaku investor menjadi penting agar perusahaan mampu meningkatkan nilai perusahaan serta memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya